Selamat datang di acara diskusi Pojok Iklim. Apa kabar Sobat Iklim? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu dan siap menjalani tahun 2023 dengan penuh semangat, penuh harapan, dan banyak pencapaian. Sobat Iklim, kami membuka tahun 2023 ini dengan podcast Pojok Iklim, Rabu 11 Januari 2023 yang mengangkat tema Walk the Talk, the 15th meeting of the Conference of the Parties, United Nations Convention on Biological Diversity. Tentunya diskusi Pojok Iklim akan hadir di sepanjang tahun ini dengan berbagai tema yang menarik, pembicara yang inspiratif, dan penuh pembelajaran. Jadi jangan ketinggalan ya Sobat Iklim untuk bergabung bersama kami di episode diskusi Pojok Iklim berikutnya. Sobat Iklim bisa mengikuti info terbaru di Instagram kami @pojokiklim, dan jika Sobat Iklim memiliki pertanyaan bisa menghubungi kami melalui email sekretariat bpppi@gmail.com. Serta, jika Sobat Iklim ingin mengetahui sesi lainnya, dapat melihat di channel kami, YouTube Sekretariat BPPPI. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita simak podcast yang akan dipandu dengan host kita yang tidak asing lagi, Bapak Dr. Insinyur F. Fransah, MSc, Penasehat Senior Menteri LHK. Untuk itu, mari kita simak. Selamat datang di Pojok Iklim. Saya F. Fransah menyapa para sahabat iklim, sahabat konservasi, dan sahabat hijau. Kali ini kita akan berbincang tentang konferensi para pihak ke-15, Conference of the Parties, dari Konvensi Keanekaragaman Hayati, Convention of Biological Diversity, atau yang dikenal dengan nama COP15 CBD, berlangsung di Montreal tanggal 7 sampai 19 Desember 2022. Dalam catatan saya hadir sebagai delegasi RI yang dipimpin oleh Bapak Wakil Menteri KLHK, Menteri LHK, itu berbagai instansi dan kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, KLHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Bappenas, Badan Pangan Nasional, dan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta KBRI kita di Ottawa. Kita akan menggali lebih dalam mengenai pertemuan ini. Oleh karenanya, saya akan berbincang dengan dua rekan, yaitu Ibu Indra Semiawan dan Ibu Lulu Agustina. Sebelumnya, mungkin baik kita dengarkan pengantar dari Bapak Wakil Menteri LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat iklim dan pencinta kehati dimanapun Anda berada saat ini. Hari ini kita akan melakukan podcast Pojok Iklim yang merupakan kegiatan Pojok Iklim pertama yang kita lakukan di tahun 2023. Dan kali ini kita akan mengangkat topik Walk the Talk, the 15th meeting of the COP to the United Nations Convention on Biological Diversity yang baru-baru ini dilaksanakan di Montreal, Kanada. Pertemuan COP yang ke-15 CBD merupakan
menghasilkan, maksud saya komitmen global dalam rangka melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati dunia dan menjamin pemanfaatannya secara berkelanjutan. Dan yang paling penting juga bagaimana pembagian manfaat dari penggunaan kehati itu secara adil dan seimbang. Tujuan tersebut telah dicapai melalui penyusunan yang kita sebut dengan kerangka keanekaragaman hayati global atau Global Biodiversity Framework. Nah, lebih tepatnya disebut dengan Kunming-Montreal Biodiversity Framework, yang salah satunya mengusulkan target konservasi global, ya, 30% atau 30% area daratan dan lautan dunia pada tahun 2030. Nah, ini perlu saya tekankan kembali bahwa ini adalah target global, bukan target single country. Hadirin sekalian yang saya cintai, seluruh pihak yang berperan di dalam COP15 UNCBD perlu tetap menggunakan prinsip yang kita sebut dengan Common but Differentiated Responsibility atau CBDR, dengan menerapkan kewajiban yang berkeadilan serta prinsip-prinsip utama yang melandasi pembentukan Global Biodiversity Framework atau GBF. Indonesia juga mendukung adanya peran dan tanggung jawab di dalam perlindungan keanekaragaman hayati di antara elemen-elemen masyarakat kita. Para pencinta kehati dan sahabat iklim yang saya banggakan, pertemuan COP15 UNCBD utamanya telah menghasilkan kesepakatan di tingkat global dalam rangka kita melindungi keanekaragaman hayati dunia yang dikenal dengan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, di mana secara garis besarnya kesepakatan tersebut merangkum pertama, komitmen perlindungan 30% daratan, laut, pantai, dan inland waters secara global pada tahun 2030. Yang kedua, merestorasi paling tidak 30% area global yang sudah mengalami degradasi. Dan yang ketiga, mengurangi harmful subsidies to biodiversity sebanyak $500 miliar per tahun. Serta yang terakhir adalah pengurangan setengah dari global food waste. Dalam rangka mendukung pencapaian GBF tersebut, COP15 UNCBD juga telah menyepakati komitmen mobilisasi sumber daya finansial sebesar $200 miliar per tahun dari sumber pendanaan internasional maupun domestik, termasuk di dalamnya komitmen international finance dari negara maju ke negara berkembang sebesar $20 miliar per tahun pada tahun 2025 dan $30 miliar per tahun pada tahun 2030. Sahabat iklim dan pencinta kehati, pertemuan COP15 UNCBD menempatkan Indonesia sebagai leading country yang diperhitungkan suaranya di dalam atau selama perundingan Global Biodiversity Framework. Banyak para menteri negara maju yang meminta pertemuan bilateral dengan delegasi Indonesia, terutama setelah penyampaian intervensi kita di High Call Indonesia di plenary COP15 UNCBD. Delegasi Republik Indonesia juga pada COP yang ke-15 UNCBD berperan sangat aktif di dalam menyampaikan intervensi di berbagai pertemuan, working group, khususnya pada text-based negotiation maupun di pertemuan konteks grup. Selain itu juga, delegasi Republik Indonesia aktif berkoordinasi, berkomunikasi, dan melobi negara-negara yang tergabung di dalam like-minded countries seperti Brazil, India, Argentina, Malaysia, Thailand,
Republik Demokratik Kongo, Pakistan, serta kelompok Afrika agar dapat berkoalisi mengimbangi posisi negara-negara maju. Secara lebih lanjut, Indonesia bersama Brasil juga berkontribusi menyelamatkan COP15 UNCBD dan presidensi Republik Rakyat Tiongkok yang terancam gagal mengadopsi GBF akibat aksi boycott the last minute dari Republik Demokratik Kongo. Hadirin sekalian, sahabat iklim dan pencinta kehati, salah satu hal utama yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia pasca persidangan COP15 UNCBD adalah melakukan penguatan National Legal Framework untuk mendukung implementasi Convention on Biological Diversity dan protokolnya, terutama tadi Kunming Montreal Biodiversity Framework yang harus kita sesuaikan dalam rangka membangun National Strategy dan Action Plan Biodiversity kita. Kemudian juga kita harus segera mengembangkan mekanisme benefit sharing dari sumber daya genetik dengan tetap memperhatikan national interest atau kepentingan nasional kita. Hadirin sekalian, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hasil COP15 UNCBD yang dilakukan di Montreal, Kanada, telah hadir bersama kita narasumber yang akan berpartisipasi aktif dalam persidangan tersebut, antara lain Ibu Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik Direktorat Jenderal KSDAE, Ibu Dr. Hewan Indra Eksploitasia M1 MSc, dan Kepala Subdirektorat Keamanan Hayati Ditjen KSDA Ibu Lulu Agustina. Acara podcast Pojok Iklim kita siang ini akan dipandu oleh host kita, yaitu Penasehat Senior Menteri LHK Bapak Dr. Insinyur Efransa MSc. Harapan saya agar peserta dapat mendapatkan gambaran umum mengenai proses pelaksanaan COP15 UNCBD dan hasil-hasil keputusan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijadikan pertimbangan di dalam merancang dan melaksanakan pembangunan nasional yang terpadu. Selamat berdiskusi dan berbagi pengalaman. Kiranya kita bisa sukses selalu. Salam 4S, semangat, sehat, sejahtera, dan sukses selalu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Kali ini kita akan mengikuti pembicaraan tentang COP15 yang tentang Convention on Biodiversity yang telah berlangsung dari tanggal 7 sampai 19 Desember 2012 yang lalu. Berbagai kesepakatan telah dicapai di COP15 ini. Mungkin ini yang akan kita petik beberapa hasil dari konvensi tersebut untuk dibincang. Saya akan bertanya kepada Ibu Indra. Ibu Indra, secara singkat apa saja hasil COP15 CBD, Convention on Biodiversity, yang paling penting buat Indonesia menurut Ibu? Baik, terima kasih Pak Efransa, para sobat iklim, dan salam konservasi buat semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Jadi apa yang menjadi pertanyaan tadi Pak Efransa, gimana sih sebenarnya makna dari COP CBD itu pada Indonesia? Jadi sebenarnya COP CBD yang 15 ini adalah momentum kita untuk bergerak di post 2020 atau pasca 2020. Seperti kita ketahui bahwa sebelum 2020 kita sudah melaksanakan apa yang disebut dengan pencapaian Aichi target, Pak Efransa. Jadi itulah yang menjadi momentum kita bagi Indonesia untuk menentukan langkah terhadap bagaimana kita melakukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati sampai dengan 2030 di goal antara, dan kemudian bagaimana kita mencapai itu di 2050
dalam kita mencapai keseimbangan kehidupan dengan alam atau living harmony with nature. Itu yang menjadi poin penting Indonesia, bagaimana kita mengimplementasikan COP CBD ini di level nasional untuk lebih bagaimana kita melestarikan keanekaragaman hayati. Itu poin pentingnya Pak Efransa. Iya, tadi Ibu menyebutkan tentang Aichi target. Aichi target itu tentu kuantitatif ya. Yang terdengar dari COP15 ini adalah perdebatan tentang perlunya menentukan term 30 by 30. Betul. Menurut Bu Indra dari perspektif nasional bagaimana ini? Iya, kita dari perspektif nasional sebenarnya tidak ada masalah dengan numerical target. Karena yang kita ketahui bahwa angka-angka itu sebenarnya Indonesia sudah melampaui target itu. Kawasan konservasi kita saja sudah 20 juta hektar Pak Efransa. Ditambah lagi dengan hutan lindung atau kawasan lindung. Ditambah lagi dengan areal-areal bernilai konservasi tinggi. Itu sebenarnya sudah tidak ada masalah di Indonesia. Hanya mungkin dari beberapa negara lain yang tidak mampu untuk mencapai target angka-angka tersebut. Sehingga di pembahasan negosiasi internasional, kita menyepakati bahwa target 30 by 30 itu adalah by global, di tingkat global Pak Efransa. Jadi untuk nasional disesuaikan dengan kapasitas di nasionalnya masing-masing. Bagaimana kita mengimplementasikan itu untuk mencapai target 30 by 30. Iya. Jadi itu yang menjadi. Kalau yang dari KLHK 30% itu terestrial ya Bu ya. Itu termasuk apa saja? Terestrial, kita punya sekitar 94 ekosistem terestrial dan kemudian marine dan kemudian ada ekosistem perairan darat seperti sungai dan sebagainya, mangrove termasuk peatland dan sebagainya. Ini yang harus dicapai dalam konteks 30% tadi Pak Efransa. Iya. Sebenarnya apa yang harus dikerjakan Bu? Kalau kita mengklaim itu 30%, jadi wilayah-wilayah konservasi itu harus bagaimana gitu? Ya, kalau kita istilahnya itu tidak melakukan kegiatan yang disebut dengan, karena gini Pak, istilahnya protected areas di CBD itu sangat berbeda dengan konteks di kita. Karena areal yang dilindungi ini di Indonesia ini sangat luas sekali. Bisa terjadi itu sawah juga menjadi areal dilindungi Pak Efransa. Jadi yang kita maksud di sini adalah yang terkait dengan keanekaragaman hayati. Jadi yang tadi yang saya bilang kawasan konservasi, hutan lindung, areal bernilai konservasi tinggi, itu yang di Indonesia yang dilakukan harus bagaimana tidak hanya mencapai target numerikal, tapi juga harus well managed Pak Efransa. Itu poin pentingnya. Efektivitas pengelolaan bagaimana keanekaragaman hayati itu bisa terus berlangsung. Baik, kemudian kalau kita baca di koran ataupun kita ikuti media massa lain, itu salah satu pekerjaan besar yang dilakukan di sana, bahkan sudah dilakukan dalam COP-COP sebelumnya, yaitu penyelesaian tentang GBF, Global Biodiversity Framework. Apa itu Bu ya, dan apa implikasinya dengan kita itu nanti GBF itu? Iya. Ini nanti yang hadir situ Pak Bu Lulu ya, nanti dia bisa menjelaskan secara detail. Tapi secara keseluruhan Pak Efran, Global Biodiversity Framework itu menghasilkan 4 goal. Goal pertama itu lebih dalam konteks perlindungannya. Goal yang kedua atau goal B itu lebih kepada konteks pemanfaatannya. Kemudian goal C itu lebih kepada bagaimana pemanfaatan sumber daya genetik atau access and benefit sharing. Nah, yang goal 4 itu kepada means of implementation, bagaimana kita bisa melakukan semuanya itu, dan di dalam goal ini ada 23 target untuk mencapai goal ini. Nah, sama seperti Aichi, tapi 20 target ini menspesifikasikan untuk bisa mencapai goal itu. Bukan begitu ya Bu Lulu? Iya, boleh kita beralih ke Bu Lulu untuk melengkapi penjelasan tentang Global Biodiversity Framework yang kelihatannya merupakan workload yang paling besar selama COP 15 maupun COP sebelumnya. Kira-kira gimana Bu? Ya, selamat siang, pagi, malam, siapapun yang malam melihat kita di Sobat Iklim sekalian. Melanjutkan apa yang disampaikan tadi Bu Indra, betul sekali Pak Efran, memang ada
tadi 4 goal gitu ya dalam GBF, yang di situ ada 20 tipe target. Ini sebenarnya lanjutan dari yang tadi sudah sampaikan Budir terkait dengan IC. Kalau IC itu berhenti di 2020, kenapa ini Global Leadership Framework Post 2020? Ini adalah target-target kita melanjutkan apa yang sudah kita capai di IC. Ini 23 target yang di GBF itu sebenarnya arahnya untuk menyelesaikan apa yang mungkin tidak tercapai di IG, atau apa yang memang harus diteruskan dari yang IG target sebelumnya untuk sampai ke 2050 tadi living in harmony with nature. Secara garis besar seperti itu. Jadi ada keberlanjutan sebenarnya, tidak terputus dari yang IG itu terkait dengan Global Leadership Framework. Beberapa isu yang baru yang masuk di GBF, mungkin kalau teman-teman lihat ada terkait dengan gender. Di situ ada satu target khusus yang mengarah pada bagaimana pelibatan gender itu direcognize, pelibatan dari indigenous people and local community itu direcognize. Itu ada beberapa tambahan target yang utama di situ, dan juga peran dari private. Itu ada satu target sendiri. Mungkin itu sesuatu yang baru dibanding dengan target IG sebelumnya. Itu saja, Pak. Tadi disebut peran private. Saya menduga saja ini ada hubungan dengan pembiayaan. Salah satunya, iya. Jadi private and financial institution ini kita libatkan baik untuk pembiayaan maupun juga kontribusi mereka untuk konservasi. Ya. Kembali ke Bu Indra, karena wilayah konservasinya ini seperti dikatakan tadi, kita sudah melampaui sebenarnya target itu. Untuk wilayah seluas ini tentu perlu pembiayaan ya. Pembiayaan yang sangat besar mestinya. Ini kira-kira dari mana ini sumbernya? Pemerintah mungkin terbatas ya. Ada yang bisa kita biayai, tapi banyak juga hal yang masih perlu pembiayaan tambahan. Gimana, Bu? Iya Pak Efransa, sebenarnya yang kita lakukan sekarang ini dalam rangka sosialisasi CBD juga adalah merubah paradigma terkait dengan bahwa konservasi itu selalu cost center, Pak Efransa. Tidak, konservasi itu bisa menjadi profit center. Bisa kita elaborasi dan kita kembangkan program-program yang tidak hanya menyebabkan, hanya membutuhkan biaya, tapi sebenarnya bisa menghasilkan revenue banyak, Pak. Contohnya, termasuk bioprospecting, bagaimana kita membuat sumber daya genetik itu mempunyai nilai komersial. Itu salah satu program yang sedang dikembangkan oleh KLHK, dan kemudian sudah masuk ke dalam RPJMN juga, bagaimana merubah kegiatan-kegiatan yang tidak hanya menghabiskan uang saja, sehingga kita perlu cost ya untuk kegiatan-kegiatan konservasi, tapi juga kita menghasilkan sesuatu untuk negara dan tentunya untuk masyarakat pastinya. Gitu Pak Efransa. Baik, Jadi, itu mungkin perlu contoh ya di tempat-tempat yang sudah berhasil kita lakukan. Betul. Termasuk wisata Pak. Sudah banyak. Ekowisata. Ekowisata itu salah satu contoh bahwa konservasi itu tidak cost center, itu bisa menjadi profit center. Nah, yang kedua ya tadi Pak, bagaimana kita mengembangkan program bioprospecting. Ya. Tapi tetap mungkin kita masih perlu dana luar untuk mendukung konservasi. Bagaimana, Bu? Iya, kita tidak bisa lepas ya, tidak sendiri. Semua konservasi itu adalah pekerjaan kolektif, pekerjaan yang harus dikerjakan bersama. Tidak hanya masalah pembiayaan, tapi juga bagaimana dalam hal melakukan konservasi di tiga prinsip tadi. Prinsip perlindungan, prinsip pemanfaatan, prinsip pemanfaatan lestari tentunya ya Pak ya, dan prinsip terkait dengan bagaimana melakukan pengawetan di 3 level, ekosistem, spesies, dan genetik. Ini kerjaan yang sangat luar biasa besarnya Pak Efran, dan ini tentunya kita tidak bisa mungkin kerja sendiri, dan itu yang harus bersama-sama kita lakukan dengan para pihak. Baik, sahabat iklim dan sahabat konservasi, Anda masih bersama kami di Pojok Iklim, sedang membahas petikan hasil dari COP15, Conference of Party of Convention on Biodiversity, yang baru berlangsung akhir tahun lalu di Montreal. Kita jeda sebentar, masih.
Sahabat iklim, sahabat konservasi, Anda masih bersama kami di Pojok Iklim. Kita masih akan lanjut berbincang dengan Ibu Indra dan Bu Lulu pada waktunya nanti. Ini mungkin kita lanjutkan saja keinginan tahu kita tentang isu keanekaragaman hayati dikaitkan dengan isu perubahan iklim yang juga sering dibahas secara global. Kira-kira ini kaitannya bagaimana ya Bu Indra ya? Ya, sebenarnya pembahasan ini dimulai sekitar tahun 2006 atau 2000 sampai 2008 Pak Efransa, ketika isu terkait dengan coral bleaching. Jadi ada isu di mana terjadi pemutihan koral karena adanya perubahan iklim, karena ada El Nino dan sebagainya. Ini yang kemudian dibahas di COP, saya lupa COP-nya nanti dijelaskan oleh Bu Lulu COP berapa ya. Nah, disitulah muncul decision yang mengaitkan antara biodiversity dengan climate change. Dan kemudian tentunya dengan panel ilmiah yang dimiliki oleh UNFCCC yaitu IPCC dan kemudian panel ilmiah yang dimiliki oleh CBD yang kita sebut dengan SAPSTA. Nah, ini yang kemudian memberikan satu resolusi tambahan cross-cutting issues ya, antara bagaimana kita mencoba untuk melihat bahwa biodiversity ini juga ada kaitan dengan perubahan iklim dan kemudian juga ada kaitan dengan penggurunan. Ini terkait dalam 3 konteks konvensi Rio, yaitu ada CCD, FCC, dan kemudian CBD. Begitu Pak. Jadi ini yang memang kita sekarang ini juga sedang melakukan kegiatan-kegiatan, mungkin Pak Efransah yang mengawal Volunetzing ya di KLHK. Nah ini yang mengawal bagaimana biodiversity ini tidak hanya sebagai komponen dalam hal bagaimana mencapai Volunetzing 2030, tapi juga sebagai indikator Pak Efransah. Ini penting sekali. Baik. Ya, mungkin perlu kita jelaskan apa itu Volunetzing. Volunetzing itu adalah seluruh upaya yang dilakukan secara terkoordinasi untuk menurunkan emisi dan agar keseluruhan hutan kita ini berfungsi lebih kepada serapan daripada sumber emisi, dan itu ditargetkan terjadi pada bisa tercapai tahun 2030. Dan bersamaan dengan melakukan itu, karena salah satu komponen utama adalah konservasi, maka diharapkan mestinya ya apa yang disampaikan dalam pesan-pesan COP15 itu sebagian besar dapat tercapai juga, begitu. Betul, Pak mengamankan biodiversity. Baik, kita mungkin apa yang Ibu Lulu ada mau menambahkan? Ya, mungkin sampai Bu Lulu di sini bisa jelasin? Ya, mungkin sedikit tambahan juga di COP15 ini, bagaimana kita bisa melihat keterkaitan erat biodiversity dan climate change, Pak Efran. Kita lihat di salah satu target GBF pun termuat di target 8 itu memang ada salah satu target yang diarahkan untuk bagaimana kita bisa meminimalisasi dampak dari perubahan iklim dan juga ocean acidification gitu ya pada biodiversity, sekaligus bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan resiliensinya kita dengan adaptasi dan mitigasi. Itu menjadi satu concern di GBF, jadi salah satu target. Jadi bisa kita lihat gimana memang ya kita akui, kita sadari keterkaitannya erat biodiversity dan climate change. Isu-isu seperti NBS dan ecosystem based approach yang juga dibawa di UNFCCC, di CBD pun juga sama-sama kita sandingkan, kita recognize itu sebagai dua-duanya sebagai upaya baik gitu ya untuk. Iya, Bu Lulu yang hadir di Montreal dalam COP15 itu ada pihak, bukan hanya pihak pemerintah kan, ada pihak masyarakat, ya, LSM maupun perwakilan masyarakat lainnya, ya, stakeholders, yep, dan juga swasta. Ya. Apa ya sebenarnya yang diharapkan agar mereka punya peran dalam konservasi keragaman hayati ini? Ya, banyak hal Pak. Di CBD itu memang ada namanya major stakeholder gitu ya. Jadi mereka pun di sana juga ada
forumnya sendiri-sendiri. Ada bisnis forum yang di launching di saat-saat high level segment gitu ya. Ada pertemuannya mereka, ada pertemuannya IPLC yang untuk lokal, bahkan youth yang para pemuda pun. Jadi memang harapannya bicara konservasi, bicara pemanfaatan berkelanjutan, dan bahkan juga untuk pembagian keuntungan yang adil, inginnya semua stakeholder itu bisa terlibat gitu ya. Ini jadi salah satu bisa dibilang headline juga di GBF ini, full participatory dari all major stakeholder, baik itu privat di pendanaan maupun aksinya konservasi, di masyarakat adat, atau kalau bahasa di CBD kan IPLC gitu ya, IPLC di pemuda, tadi gender juga bahkan menjadi satu bagian sendiri. Siapa lagi selain youth, major stakeholder kita, terutama itu women, youth, private, and IPLC, itu memang partisipatornya kita harapkan sekali. Kalau secara umum ya Mas Ibu Lulu, saya tanyakan, sebenarnya kita merasa ada kemajuan nggak di dalam pembicaraan ini? Membedakan antara CBD yang ini, COP15, dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini kita merasa ada kemajuan. Kemajuan. Ya pastilah Pak, ada progres gitu ya. Ketika concern dari, kalau kita tadi bicara private gitu ya, ini sudah mulai kelihatan nih mereka upaya untuk terlibat ke konservasinya itu bagaimana. Kalau selama ini kan selalu tag-nya ke negatif ketika kita bicara private yang hanya pakai saja. Tadi Bu Direktur sampaikan juga. Ini kalau kita lihat di COP15 ini, di sana banyak pavilion juga Pak, ada beberapa kegiatan-kegiatan besar yang dilakukan banyak pihak. Kita sangat lihat kemajuan luar biasa dari inisiatif baik banyak pihak gitu ya. Karena kesadaran itu tadi, ternyata biodiversity itu luar biasa nih, bisa sebagai tumpuan kita menopang kehidupan manusia. Makanya tag-nya nature contribution to people untuk di GBF, sekaligus itu tadi dengan climate change ini kan juga perannya luar biasa. Saya pikir GBF itu kalau melihat volume dokumennya itu suatu kemajuan besar bisa disepakati. Saya enggak terbayang kalau ada lebih dari 180 negara harus menyepakati satu dokumen huruf demi huruf. Itu saya pikir luar biasa. Itu perjuangan yang bertahun-tahun ya. Kita pindah ke Ibu Indra lagi kalau nggak keberatan. Ini isu penting ini karena diangkat tadi, yaitu gender equality. Ini katanya isu kunci di CBD 15. Gimana penjelasannya ini? Ya, gender equality itu memang sekarang ini tidak hanya di semua negara ini sekarang sedang di-raise isu gender equality, karena ada beberapa negara yang masih melakukan tidak menempatkan gender dalam konteks peran perempuan ya Pak Efransah ya. Kalau di Indonesia sendiri saya pikir sangat luar biasa ya terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan decision terkait CBD terhadap gender equality. KLHK baru menang Pak, Bu Menteri baru menjadi nomor 1 juara terkait bagaimana gender ini menjadi salah satu program di KLHK yang menjadi prioritas untuk mengedepankan peran perempuan, dan kemudian bagaimana kita melihat bahwa peran perempuan ini sangat penting untuk kegiatan-kegiatan Kalau konservasi. dalam konservasi bisa dicontohkan yang langsung di lapangan. Peran perempuan. Peran perempuan dalam konservasi seperti ketika kita melakukan pemanfaatan sumber daya genetik, Pak. Yang menemukan jamu itu mbok-mbok jamu, Pak, perempuan, Pak. Nggak ada, Pak, yang laki-laki yang menemukan jamu. Jamu itu sumber daya genetik, toh ya? Jamu itu sumber daya genetik, dan itu juga bisa menjadi bioprospecting. Itu salah satu contoh bagaimana Indonesia sangat luar biasa dalam hal melihat gender, dan kita sudah memang sejak dulu kala ya menempatkan perempuan sebagai peran penting dalam konservasi. Iya. Jadi kalau bicara biodiversity, banyak orang langsung terbayang kepada
hewan atau wildlife yang besar-besar gitu. Iya, Padahal flora juga betul. masuk dalam biodiversity. Sering Iya. dilupakan apakah itu anggrek atau bahan jamu seperti yang 3 level, Pak 3 Efransa. level ya. Ekosistem. Boleh diulangi Bu levelnya biodiversity kalau kita bicara? Iya, ketika kita bicara keanekaragaman hayati atau biodiversity, itu kita harus bicara di 3 level. Level ekosistem, dan kemudian level spesies. Spesies itu bisa flora and fauna, dan kemudian level yang disebut dengan sumber daya genetik, yaitu sumber daya yang genetik yang terkandung di dalam wild flora and fauna. Ya. Itu Pak, konteks keanekaragaman hayati. Baik. Saya punya pertanyaan terakhir karena waktunya juga dibatasi. Apa ya ingin saya tanyakannya? Saya kepingin sekali melihat atau mengetahui peran Indonesia atau kiprah Indonesia di global gitu. Karena kita katanya mega, salah satu yang mempunyai biodiversitas yang besar. Juga tentu ada negara lain, ada Kongo, ada Brazil. Kira-kira negara-negara yang biodiversitasnya besar itu ada pengaruh nggak di dalam proses COP ini? Ya, sangat berpengaruh. Nanti Bu Lulu juga bisa menjelaskan bagaimana di COP pada saat negosiasi. Karena peran penting Indonesia ini karena sebagai sentral biodiversity, Pak. Di Asia tentunya ya, Pak ya. 2 negara ada yang satu di Amerika Latin, dan satu di Kongo ya. Dan itu menjadi 3 sentral yang sangat luar biasa terkait dengan keanekaragaman hayati. Indonesia sebagai leading, Pak. Indonesia dalam hal bagaimana menerapkan dalam konservasi ketika melakukan perlindungan, pengawetan, dan sustainable use dari biodiversity itu ada di depan. Dan ketika mencapai target-target Aichi, Indonesia ada di depan sudah mencapai Aichi target yang sudah disepakati. Indonesia juga menjadi contoh, Pak, dari beberapa negara seperti Malaysia, negara-negara ASEAN khususnya, Pak. Indonesia menjadi contoh bagaimana kita melakukan upaya-upaya konservasi khususnya kepada mamalia besar, Pak. Misalnya badak, Pak. Indonesia sudah bisa mendeklar dan kemudian bisa menyampaikan kepada dunia bahwa terjadi kenaikan populasi terhadap badak Jawa, kemudian badak Sumatera, dan ini sangat-sangat di-appreciate dan kemudian di-recognize juga oleh dunia internasional, terutama negara tetangga kita yang sekarang juga badaknya sudah tidak ada lagi, sehingga ini yang menjadi concern kita bagaimana Indonesia harus tetap menjadi leading dalam biodiversity di dunia global. Baik, Bu Indra. Ibu dulu ingin menambahkan? Ada kesan Indonesia berperan bagaimana di forum tadi itu? Pak Efrans sampaikan luar biasanya kita bisa mengadopsi GBF ini, memang diprosesnya luar biasa, Pak. Jadi kalau dibiarkan ya nggak akan ketemu, namanya negosiasi ya. Makanya di hampir menjelang penutupan itu akhirnya disodori yang namanya presidensi proposal. Ya. Di presidensi proposal itu awalnya memang ada beberapa yang masih belum pas lah istilahnya dengan apa yang dimau negara berkembang, termasuk kita gitu ya, negara mega diversity country. Dan di jam 1 malam itu Pak Wamen sempat dipanggil oleh Presiden COP-nya dari Cina bersama dengan India. Jadi beberapa negara kunci, ada Brazil, ada Kongo, ada India, ada Indonesia dipanggil. Dan salah satu usulan kita yang berhasil masuk yang tadi kita tekankan dari awal ada di section C para 11 itu, the goal and target of the framework are global in nature. Ini yang sebelumnya sama sekali tidak terstate di draft presidensi proposal. Ini kita push agar harus tertulis bahwa memang ini sifatnya global target gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi gambaran negara-negara megadev itu diperhitungkan dan cukup berpengaruh dalam negosiasi GBF ini. Baik, Ibu Lulu, Bu Indra, terima kasih atas perbincangan kita. Sahabat iklim, sahabat konservasi yang masih mengikuti di pojok iklim ini, kita sampai di ujung acara. Saya hanya bisa memberikan beberapa catatan kata kunci saja, bahwasannya telah berlangsung COP15, Conference of Parties,
dari Convention on Biological Diversity yang bulan Desember tahun lalu ya, 2022 baru saja kita tinggalkan. Itu kelihatannya merupakan salah satu milestone atau langkah penting dalam kemajuan membahas keanekaragaman hayati secara global, dan tentu Indonesia menjadi tempat biodiversity yang penting dicatat oleh dunia bersama dengan beberapa negara besar lainnya, dan banyak pelajaran yang bisa ditarik dari upaya konservasi kita yang kebetulan untuk Indonesia dipandu oleh Kementerian LHK dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan dalam hasil konvensi tersebut disepakati berbagai hal yang mestinya dapat menjamin keberlangsungan ke hati kita lebih baik ke depan, dan juga dikaitkan dengan target dari penurunan emisi gas rumah kaca dalam konvensi saudaranya yang bernama UNFCCC ya, UNFCCC. Dan kesemuanya itu adalah demi keselamatan bumi. Itulah yang bisa saya petik dari pertemuan besar yang berlangsung di Montreal tersebut. Kata kunci terakhir yang akan saya sampaikan, apapun hasilnya, dimanapun hasilnya dilakukan, kelihatannya perlu partisipasi dari semua pihak untuk mengamankan dan menjalankan keputusan-keputusan yang dicapai itu demi keberlangsungan hidup umat manusia dan planet bumi. Sampai jumpa di Pojok Iklim berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Efrans. Baiklah Sobat Iklim, baru saja kita menyaksikan podcast diskusi Pojok Iklim hari ini. Saat ini kita telah di penghujung acara. Terima kasih telah menyimak podcast diskusi Pojok Iklim kita hari ini. Semoga Sobat Iklim mendapatkan berbagai manfaat pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti diskusi Pojok Iklim selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2023. Selamat sore, sehat selalu.